Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini kita bakal lihat Vortex GT8. Lebih baik telat daripada nggak ada kan ya. Dan pertama kali gue denger keyboardnya itu gue semangat banget karena mereka marketingnya ini adalah keyboard pre-built gasket mount yang cuman 780.000. Dan gue langsung kayak, please, gue mau. Jadi pas pertama kali gue dapet keyboard ini, gue nggak cobain langsung, bahkan gue nggak keluarin dari boxnya karena gue pikir gue mesti reviewnya itu di atas tanggal 20, tapi ternyata bebas. Dan juga Vortexnya bilang kalau mereka mau kirimin juga yang GT6 dan part yang lain gitu. Jadi gue pikir gue bakal bikin videonya itu barengan. Tapi nggak apa, kita coba bahas aja langsung yang ini dari dia punya gasket mount-nya dulu yang pastinya bikin orang bertanya-tanya. Dan secara singkat, ini bukan gasket mount. Gue bisa apresiasi Vortex punya effort untuk bikin ini jadi gasket mount ya, tapi ya ternyata nggak semudah itu. Jadi bahan gasketnya sendiri itu berbeda dari bahan gasket yang biasa dipakai. Kalau biasa yang populer itu KBD Fans D65 gasket foam, itu terbuat dari poron. Dan yang ini tuh kurang tahu juga ini terbuat dari apa. Dan jujur aja kalau kita lepas semua dia punya karet itu, ini nggak mengubah keyboardnya sama sekali. Atau setidaknya kita nggak bakal rasain banget lah. Luis dari Keren Kita udah jelasin secara detail soal gasket ini dan juga gasket tradisional yang seharusnya itu kayak gimana ya. Jadi kalian boleh nonton video dia. Gue juga merasa Vortex yang itu salah ya untuk sebut ini sebagai keyboard gasket. Tapi mereka juga udah minta maaf dan udah tarik balik nama gasketnya dari keyboardnya. Jadi menurut gue problemnya udah soft sih, kita nggak terlalu bisa komplain apa-apa lagi. Nah, walaupun ini marketingnya salah atau overhype gitu, dan mungkin ada beberapa dari orang yang kecewa, gue tetap ngerasa ini adalah keyboard yang paling bagus sih yang kita bisa dapetin sekarang ya. Dan juga dengan harganya yang cuma 780.000, memang agak susah untuk dikomplain. Yes, keycap dan switch-nya itu biasa banget ya, kalah sama kompetitor yang lain. Terutama dia punya keycap sih yang gua jujur aja nggak suka banget. Itu kayak keycaps-nya gaming keyboard Corsair gitu loh yang dulu. Dan mereka punya switch itu dimana keyboard-keyboard lain udah pakai Gateron Pro lah atau enggak Gateron Cap Milky gitu. Ini masih pakai Altemu. Dan mereka ngelakuin itu untuk potong cost keyboard ini sebanyak mungkin. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa nggak dibikin barebone aja kalau gitu, kalau mau bikin semurah mungkin. Tapi menurut gue ini lebih masuk akal untuk dilakuin sih, karena sekarang mereka bisa target dua orang gitu, orang entusias dan juga orang biasa. Yang jujur aja, orang biasa itu lebih banyak daripada orang-orang entusias. Untuk orang-orang yang nggak peduli keyboard, mereka bisa pakai keyboard ini apa adanya, dan mereka nggak perlu keluarin 1-2 juta gitu untuk ngerasain keyboard mechanical. Dan untuk mereka-mereka yang misalkan kebiasaannya itu pakai keyboard full size dari Logitech itu, layout 75% exploded ini adalah menurut gue sih layout yang paling bersahabat lah untuk orang-orang yang nggak terbiasa. Kalau mereka ganti ke 60% itu pasti agak susah. Dan untuk orang-orang entusias, kita udah bisa dapetin keyboard yang udah nggak tray-mount lagi di bawah 1 juta gitu. Dan kalau mau ganti switch dan keycapsnya itu bisa belakangan. Yes, ini bukan gasket mount, tapi bukan tray mount juga sih. Dan ini memang feeling ketiknya itu lebih enak dari keyboard-keyboard yang lain. Ini kayaknya sih lebih ke sandwich mount. Kalau misalkan ini barebone, Vortex pasti udah susah untuk jualan ini ke orang-orang biasa, karena yang beli pastinya itu orang-orang entusias kayak kita-kita aja. Dan juga kalau misalkan ini udah dapet bawaan keycaps yang bagus, dan juga switch-nya itu mungkin udah Gateron Pro yang udah mulus-mulus itu, harganya pasti naik dan bakal nggak appealing lagi ke orang-orang. Makanya menurut gua jalan yang Vortex ambil untuk menggunakan switch dan keycaps bawaan yang biasa-biasa aja itu malah pinter gitu dan out of the box. Ini bertolak belakang banget sama keyboard-keyboard zaman sekarang ya, yang kayaknya fokus banget untuk memberikan keycaps yang kualitasnya tinggi dan juga switch yang udah mulus dari sananya. Tapi mungkin aja nggak banyak orang yang peduli sama keycaps dan switch. Mereka cuma mau pakai keyboardnya apa adanya aja. Mereka pengen layoutnya bagus kayak yang ini, dan mereka pengen murah meriah. Dan sekarang sih jadinya cuman si Vortex GT8 doang yang bisa kasih. Kita lihat dari sales mereka yang juga terus naik despite mereka punya marketing yang salah gitu. Orang-orang tetap beli. Untuk orang-orang biasa kena dan juga untuk orang-orang entusias juga kena. Tapi ya kebantu juga sih sama reputasinya Vortex ya, yang dari dulu udah positif banget, selalu memberikan keyboard yang bagus dengan harga yang murah meriah. Jadi menurut gua, walaupun sayang sekali ini bukan gasket yang beneran ya, tapi ya ini tetap keyboard yang sangat worth it banget sih menurut gua, dan gua bisa rekomend 100%. Gua rasa kalian pasti bakal enjoy. Sekarang kita coba lihat typing testnya kayak gimana.
Oke, itulah pendapat gue soal si GT8 ini. Menurut kalian kayak gimana? Boleh tulis di komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.